apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Si Musi apa kabar? Hello, apa kabar adik-adik di rumah? Selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita bisa beribadah bersama-sama walaupun adik-adik hanya di rumah saja. Jadi pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita awali kegiatan ibadah kelas sekolah minggu dengan berdoa. Kakak yang pimpin, sikap berdoa bagaimana adik-adik? Tangannya dikunci. Oke, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik, Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami datang di kelas sekolah minggu, kami mau belajar, kami mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami datang menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan baik. Duduk dengan tenang, kami mau juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayo anak-anak semuanya, kita berdiri, kita memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita setiap hari dan semua hari harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan ya. Adik-adik berdiri, kita memuji Tuhan. Ya, yang di rumah ya berdiri, bergerak dan tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, marilah kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu harinya Tuhan, tapi kita menyebut ya lagu dari Senin sampai hari Minggu. Nah, hari itu adalah harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Ya, kita sekali lagi memuji Tuhan. Ayo Kak Erna, apa lagunya? Dikepak-kepakan tanganku. Adik-adik tahu nggak lagunya? Dikepak-kepakan tanganku. Ayo kita memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah silakan berdiri. Kita jangan lelah ya. Kita mau mengepak-kepakan tangan kita. Oke? Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan.
goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, Putar ke kiri, putar ke kanan. puji Tuhan untuk lagu yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawa oleh Kakak Widya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang mendengar cerita firman ini, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini yang kakak ambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, tetapi kakak hanya akan membacakan satu ayat saja buat kita ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Ya, oke, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini yang dengan judul Pertolongan Tuhan yang Ajaib. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik, di satu ketika di bangsa Israel ada seorang nabi ya yang kita tahu namanya adalah Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa ini adalah nabi pada waktu itu di bangsa Israel ya, dan mereka ada bersama-sama dengan nabi-nabi juga. Mereka tinggal di satu tempat yang bersamaan untuk belajar bersama-sama ya. Jadi Elisa pada waktu itu adalah pemimpin mereka. Nah, karena mungkin pada saat itu sudah makin banyak pengikut-pengikutnya, dan kemudian salah satu dari rombongan nabi itu berkata kepada Nabi Elisa, "Nabi Elisa, tempat kita kayaknya sudah terlalu sempit untuk kita bersama-sama. Bagaimana kalau kita pergi ke Sungai Yordan dan mengambil pohon di sana, mengambil balok di sana untuk kita buat tempat tinggal yang lebih luas lagi agar kita lebih enak tempat tinggalnya." Baiklah, kata Nabi Elisa, "Ayolah pergi ke sana." Oke. Akhirnya mereka berombongan ya, Elisa dan juga rombongan Nabi itu pergi ke Sungai Yordan untuk mengambil balok di sana. Adik-adik, kalau biasanya kalau orang menebang pohon pakai apa? Kapak ya. Nah, kapak ini biasanya terbuat dari besi ya, berat ya, dan tajam. Kalau kena tangan kita ini pasti luka ya, bahaya. Nah, jadi ini kapak digunakan oleh bapak-bapak yang tadi untuk memotong atau menumbangkan pohon ya, untuk mengambil kayunya. Nah, untuk membuat tempat tinggal untuk mereka. Nah, ketika pada saat itu mereka lagi menubang pohon, tiba-tiba apa yang terjadi? Mata kapaknya jatuh ke sungai. Ya, kira-kira kalau kapak jatuh ke sungai, mengapung atau tenggelam? Adik-adik belajar di sekolah, kalau besi ya jatuh di dalam air, tenggelam atau mengapung? Apa? Ya, tenggelam ya, karena itu berat. Nah, kemudian ada seseorang yang menebang ini, dia kemudian berteriak, aduh bagaimana ini? Kapak saya jatuh ke sungai. Jadi kalau sudah jatuh, bagaimana dong mau tebang pohonnya? Nggak bisa ya. Nah, yang dia khawatirkan juga bukan karena jatuhnya, tetapi karena itu adalah barang pinjaman ya. Nah, kalau barang pinjaman berarti dia harus kembalikan dong. Nah, pada saat itu mereka tidak bisa membeli kapak ya, jadi mereka hanya bisa peminjam waktu itu. Nah, kemudian dia sedih, dia galau ya, dia ketakutan. Aduh, bagaimana dong kapak ini bisa kembali? Karena dia pasti tenggelam ya, atau mungkin dibawa arus. Dia sudah ketakutan, tetapi dia berteriak, dia meminta tolong pada siapa tadi? Dia berteriak kepada Nabi Elisa. "Bapak, tolong, mata kapak saya
dia jatuh tadi itu di sungai. Terus kemudian Elisa bilang, di mana jatuhnya? Kita lihat. Tuh di situ. Kemudian mereka pergi ya, lihat di sungai. Nah di situ jatuhnya. Apa yang Nabi Elisa lakukan? Adik-adik, Nabi Elisa memotong sepotong kayu dan kemudian kayunya dilemparkan ke tempat kapak itu jatuh. Dan tahu enggak apa yang terjadi adik-adik? Kapak tersebut, mata kapak itu timbul ya. Dia mengapung di atas sungai, atas air. Ajaib enggak? Pernah enggak kalian bisa buat kayak gitu? Lempar kayu terus keluar dari dalam sungai? Enggak ada ya? Enggak bisa ya? Ajaib ya? Ajaib. Karena ini adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan ya. Pekerjaan Tuhan ajaib ya. Dan pertolongannya juga ajaib bagi setiap orang. Nah, pada saat itu juga mereka juga mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui Nabi Elisa. Bukan Nabi Elisa ya yang bisa melakukan itu, tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai hamba Tuhan itu untuk menyatakan mujizatnya. Nah, mujizat Tuhan bisa terjadi dahulu, sekarang, dan sampai selamanya ya. Jadi jangan kita pikir, oh mujizat itu atau hal-hal yang ajaib itu cuma terjadi pada zaman itu, pada zaman dahulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kita sakit, kemudian kita disembuhkan secara ajaib dengan Tuhan, oh itu kayaknya tidak ada lagi zaman sekarang, kayaknya itu zaman dulu. Enggak, ya adik-adik harus ingat. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap berlaku dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu adik-adik harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang Elisa sembah adalah Tuhan juga yang kita sembah. Sama ya, tidak ada bedanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu kalau kita mengalami masalah, mengalami kesakitan, mengalami hal-hal yang mungkin sulit, kita harus meminta pertolongan pada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan pertolongannya lewat siapa saja yang Tuhan kehendaki. Asalkan kita mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Dari adik-adik masih kecil kita sudah biasakan ya mengandalkan Tuhan. Kita di sekolah belajar, kita melakukan apa saja selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Asal kita percaya seperti Nabi Elisa tadi ya. Oke, kita berdoa ya adik-adik menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar dari cerita ini bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi Nabi Elisa dan juga rombongan Nabi yang sedang melakukan kampak untuk melakukan membuat suatu tempat tinggal untuk mereka, dan ada keajaiban yang terjadi di suatu tempat itu. Dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan juga tetap berlaku sampai saat ini dan selama-lamanya. Karena itu kami senantiasa harus mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan saat kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi, karena adik-adik beribadah di rumah, Ibu sampaikan amplopnya nanti disiapin di rumah masing-masing. Nanti kalau orang tuanya ke gereja nanti dititip persembahannya supaya disampaikan kepada guru-guru sekolah minggu. Baiklah, kita angkat satu pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Ya Kak Polina ya? Ya, setinggi-tingginya langit. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit,
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Doa penutup dan doa persembahan dipimpin oleh Ibu Widya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, bahkan memberi persembahan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom.